Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu bersama kembali dengan Jakarta City Blessing. Kita akan beribadah, kita akan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Bersama dengan Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami bisa lakukan banyak hal. Thank you Jesus. Thank you Lord. We sing together. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, life
as you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, yes Lord. I believe in you. I believe, yeah, in you. Yes Lord. Kami semua percaya kepadamu Tuhan. Sampai selamanya Engkau menyertai kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes Lord. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Thank you Jesus. Kasih setiamu tak pernah pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
diberikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus, kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkaulah menyertai kami Tuhan. Engkaulah Alfa dan Omega Tuhan. Engkau berfirman, Engkau akan menyertai kita, umatnya, sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Dia Allah Immanuel. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Itulah janji firman-Nya. Haleluya, thank you Jesus. Thank you Lord, buat setiap janji-Mu Tuhan. Kami berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu
hidup kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami terima setiap janji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir, dan Engkau Allah kami yang setia. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Syakarabayara dadada. Syakaramayara lama syandarara bayar karababa. Haleluya. Yes Lord. Kami terima Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. 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 Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel. Engkau Allah besertaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, Shalom, kita jumpa kembali di dalam firman Tuhan yang luar biasa. Happy Sunday kepada semua saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai, saya ingin kita mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Saudara tahu apa yang saudara taruh di dalam alam pikiran kita atau di dalam hati kita. Misalnya sesuatu yang negatif. Itu memiliki dampak terhadap emosi perasaan saudara. Dan ujung-ujungnya kena di dalam tubuh jasmani kita. Kita menjadi sakit, menjadi lemah badan dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengajak saudara. Tuhan Yesus berkata setiap kali kita mengambil perjamuan kudus. Tuhan berkata, do this, lakukan ini. In remembrance of me. Mengingat akan aku. Mengingat akan apa saudara? Mengingat akan pengorbanan yang sempurna di atas kayu salib. Mengingat akan apa saudara? Mengingat akan tubuh Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan buat saudara dan saya. Oleh bilurnya saudara boleh disembuhkan. Percaya, masukkan cara berpikir itu dalam pikiran saudara, memori saudara, sehingga memiliki efek di dalam jiwa saudara. Dan akhir-akhirnya berujung kepada kesehatan tubuh jasmani kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk tubuh Tuhan Yesus yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan oleh bilur Tuhan Yesus, kami memiliki hak istimewa. Diberikan kesembuhan. Karena kuasa sakit penyakit sudah dikalahkan oleh pengorbanan sempurna tubuh Yesus. Sampai-sampai dia mengorbankan tubuhnya. Cara mati yang sangat amat mengerikan. Karena dia ingin menyembuhkan hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum tubuh Tuhan Yesus. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Kami mengucap syukur bahwa bahasa kematian bukan milik kami lagi. Karena kehidupan Tuhan yang disimbolkan lewat darah Tuhan Yesus, lewat anggur ini. Di dalam darah ada kehidupan. Darah Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kami yang percaya. Sehingga kami tidak mengenal kematian. Yang kami kenal adalah kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang luar biasa. Kami terima berkat jasmania kesembuhan dari tubuh kami, dari sakit penyakit apapun,
Kami taruh di memori kami pekerjaan Tuhan Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Dia adalah nama dari segala nama. Setiap nama sakit penyakit harus tunduk di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima juga berkat rohani sukacita dari surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Hari ini mari kita belajar beberapa firman Tuhan yang mengubahkan hidup saudara dan mengubahkan hidup saya. Saudara, saya senang dengan tokoh-tokoh yang selalu membawa inspirasi. Saya akan sebutkan beberapa tokohnya dan kita pelajari apa yang firman katakan. Nomor satu, saya ingat tentunya banyaknya, saya hanya ambil beberapa. Bung Karno, presiden kita yang pertama. Dia seorang visioner. Dialah yang membawa Pancasila ke Indonesia, sehingga karena berkat Pancasila, latar belakang suku, bangsa, agama di penduduk Indonesia dapat bersatu dan menjadi contoh yang luar biasa buat bangsa-bangsa lain di seluruh negara, di seluruh dunia. Dan dia punya famous speech, perkataannya yang sangat membangkitkan semangat. Dia bilang gini, taruhlah cita-citamu setinggi langit. Wow, berarti dari frasenya itu kita bisa pelajari bahwa Bung Karno itu seseorang yang sangat berharap. Padahal zaman dia itu adalah zaman yang baru merdeka. Setelah merdeka pun masih mengalami intimidasi dari para penjajah yang masih ingin mencoba menjajah Indonesia. Di tengah-tengah situasi yang kelihatannya tidak mungkin, dia set ekspektasi yang tinggi kepada bangsanya. Taruhlah cita-citamu setinggi langit. Wah, luar biasa. Ada lagi orang kedua. Orang ini sudah saya pernah mention di khotbah saya yang minggu lalu. Namanya Walt Disney yang membuat Disneyland, theme park yang ada di Amerika khususnya, Eropa juga, di Jepang dan di RRC. Dia bilang, if you can dream it, you can do it. Kalau kamu bisa memimpikannya, kamu bisa melakukannya. Dari frase ini saya bisa kenal Walt Disney itu seorang yang penuh semangat, seseorang yang selalu mengharapkan yang terbaik di dalam hidup ini, walaupun di dalam hidup ini selalu ada rintangan, selalu ada tantangan, tetapi dia memiliki sebuah kepercayaan luar biasa. If you can dream it, kalau kita bisa memimpikannya, kita mampu melakukannya. Yang ketiga, ini yang salah satu yang saya paling senang di antara yang lain. Mordekai. Nama yang mungkin tidak familiar di telinga kita atau jarang kita sebutkan ya. Ini ada di buku Esther, saudara. Mordekai ini seseorang yang juga memiliki visi. Mordekai ini hidup di kerajaan Persia. Saudara masih ingat ya, kita khotbah Yeremia 29, di mana Tuhan memberikan harapan kepada bangsanya yang dibuang dari kerajaan Israel ke kerajaan Babylon. Mereka disuruh tinggal di situ 70 tahun baru kemudian balik. Nah, itu generasi yang pertama. Pasti ada generasi setelah itu. Sebagian pulang ke negaranya masing-masing, tapi sebagian tidak pulang, mengambil keputusan untuk tinggal di situ mungkin. Nah, kemudian Babylon dijajah oleh kerajaan Persia. Nah, Mordekai ada di sana. Bahagian di dalam orang-orang buangan atau keturunan orang-orang buangan dari bangsa Israel. Namun yang saya senang, saya bangga dengan Mordekai ini adalah walaupun dia adalah orang buangan. Walaupun Persia itu bukan tanah leluhurnya. Walaupun itu bukan bangsa aslinya. Being an exile, seorang yang dibuang. Tetapi cara berpikir dia itu bukan cara berpikir buangan. Cara berpikir dia itu bukan cara berpikir yang self-pity. Cara berpikir dia itu bukan cara berpikir yang seorang victim, seorang yang pecundang. Dia memiliki ekspektasi yang tinggi di dalam hidupnya. Pasti dia sudah baca Yeremia 29 ayat 5. Atau kalau tidak ada pun Alkitab di zaman itu, pasti dia sudah mendengar dari leluhurnya, dari orang tuanya, dari kakek neneknya, ya, tentang firman Tuhan yang datang ke Yeremia kepada dia, kepada bangsa Israel.
Misalnya Yeremia 29 ayat 5 berkata, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Oh, di negara asing terus dirikan, terus berupaya, jangan give up, jangan menyerah. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kemudian Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Malah saya melihat level daripada Mordekai itu, dia tidak hanya bangun rumah untuk dirinya sendiri, bikin kebun untuk dirinya sendiri, tapi cara berpikirnya itu nasional. Cara berpikirnya itu internasional. Dia mengusahakan kesejahteraan kota. Artinya dia peduli apakah kotanya baik atau kotanya tidak baik. Bisa loh ada orang yang hanya peduli kepada dirinya, mau kota saya kotor, kayak nggak peduli, yang penting saya selamat, saya luar biasa. Tetapi Yeremia tidak mengajarkan demikian, karena Yeremia dapat suara dari Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan atas bangsa, kota bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Dan apa yang Mordekai lakukan ini amazing. Ekspektasinya begitu luar biasa, sehingga dia mempersiapkan Hadassah atau Esther menjadi the first lady, menjadi queen, menjadi ratu daripada Raja Ahasiweros. Esther Hadassah ini adalah keponakannya dia. Apa ini namanya? Cousin, bukan keponakan ya. Cousin, sepupu. Tapi karena orang tuanya sudah meninggal, jadi dia adopsi si Hadassah yang kemudian menjadi Esther, dan dia pimpin dia jadikan dia sebagai anaknya, dia didik dia. Saya yakin pasti salah satu yang dia didik itu ada Yeremia 29 ayat berapa tadi? Ayat 5 dan ayat 7. Sehingga dia mempersiapkan Esther menjadi ratunya Raja Ahasiweros. Wow. Walaupun Mordekai adalah exile. Walaupun Mordekai adalah orang yang dibuang bersama dengan leluhurnya, tapi cara berpikir dia tidaklah exile. Cara berpikirnya tidaklah kuper. Cara berpikir tidaklah diisi dengan intimidasi atau hal-hal yang negatif. Malah dia berpikir royal. Dia berpikir tinggi. Dia berpikir kerajaan surga. Dia berpikir kerajaan Persia. Wow, makanya saya senang dengan tokoh ini, saudara. Karena saya harus jujur, ada saatnya pada waktu pandemi datang itu ya, rasanya tuh hopeless. Mau begini nggak boleh, mau keluar rumah nggak boleh, pokoknya serba hopeless. Ya, belum lagi penyakit yang mengancam dan lain sebagainya, belum lagi dengar kiri kanan orang di PHK dan lain sebagainya. Rasanya hopeless situation ini. Tapi puji Tuhan, ayat, firman, tokoh daripada Mordekai ini memberikan ekspektasi yang tinggi buat saudara dan buat saya. Well, saudara, nggak semua orang, tidak semua anak saudara, tidak semua penduduk Indonesia atau orang di dunia ini harus menjadi first lady, harus menjadi istrinya daripada presiden atau raja. Karena itu relatif sangat sedikit jumlahnya. Poin saya bukan saudara harus menjadi first lady atau apa. Poin saya adalah Tuhan memiliki rencana dalam hidup saudara. Bahkan di tahun pandemi 2020 dan berlanjut dengan 2021. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan doa saya adalah saudara dan saya memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang-orang yang memiliki mentalitas orang pecundang. Amin, saudara ya, luar biasa. Dan Mordekai ini adalah contoh yang sangat amat luar biasa. Ini yang saya pelajari, saudara. Yang kedua yang saya pelajari, Mordekai walaupun dia ini ada di negara asing, tetapi he did not conform to the worship culture of the kingdom. Dia tidak mengizinkan dirinya untuk mengikuti tata cara penyembahan yang ada di kerajaan tersebut. Dengan kata lain, dia tetap maintain his faith. Dia tetap menjaga imannya. Dia tetap tahu siapa Tuhannya. Dia tetap mengizinkan Tuhan memberikan iman kepada dia. Dia tetap sadar akan Tuhan sehingga imannya tidak goyah. Itu yang dialamin oleh Mordekai.
Saudara, tahunya saya dari mana? Satu hari itu ada orang kedua daripada raja yang namanya Haman ingin membunuh Mordekai, dan gak cuma ingin membunuh Mordekai, ingin membunuh bangsa Mordekai. Jadi kalau Haman lewat, atas perintah raja, semua karyawan-karyawannya, semua anak buahnya harus berlutut kepada Haman. Tetapi Mordekai tidak mau. Bukan dia nggak respectful ya saudara ya, saya percaya. Bukan dia tidak memberikan hormat kepada orang lain, dia memberikan hormat. Tetapi hormat dengan menyembah itu dua hal yang berbeda. Dan di tengah-tengah budaya yang begitu, si Mordekai itu tidaklah demikian. Dia percaya Tuhan yang luar biasa. Waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, bahkan sebelum saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan WA. Saya percaya mungkin saudara juga mendapatkan WA. Di mana ada seorang hamba Tuhan, senator dari Partai Demokrat yang ada di Amerika saat ini, pada waktu dia berdoa di dalam kongres, di dalam senatornya kongresnya Amerika, dia berdoa tidak lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Aduh, sedih sekali. Dia berdoa di dalam nama Brahma kalau nggak salah. Dan dia akhiri doanya itu bukan dengan amin. Dia pikir amin itu adalah amen. Padahal amin itu artinya setuju, sepakat. Ya, demi budaya yang berlaku saat ini atau ada orang-orang tertentu untuk merubah agama budaya bangsa Amerika. Padahal terlepas daripada bangsa Amerika ya, saya tidak worship bangsa Amerika. Terlepas daripada hal-hal yang positif dan negatif daripada bangsa ini. Tapi saya baca sejarah daripada bangsa ini, founding fathers-nya itu, leluhur mereka itu adalah orang-orang yang mencari freedom, kebebasan di dalam mengekspresikan worship mereka kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Mereka oleh sebab itu mereka lari dari Eropa untuk menemukan Amerika, tempat mereka memberikan freedom untuk bebas menyembah Tuhan. Dan founding fathers daripada Amerika itu adalah strong Christian, orang-orang yang kuat di dalam firman Tuhan. Mereka tidak membedakan antara firman Tuhan dengan menjalankan pemerintahan. Justru leluhur mereka itu mengatakan kalau kita menjalankan pemerintahan tanpa firman Tuhan, kita tidak akan mampu melakukannya. Tetapi orang ini, lupa namanya kalau nggak salah Immanuel Cleaver atau apa ya, dia kok doanya demikian. Dia adjust, dia punya belief sesuai dengan lingkungan. Kalau kita adaptasi dengan budaya itu namanya luwes, namanya bagus. Ya, kita belajar makan makanan yang ada itu bagus. Kita belajar bahasa yang ada itu sangat bagus, itu namanya flexibility. Tapi bukan berarti kompromi. Ya. Nah, karena si Mordekai ini tidak mau menyembah, tidak mau berlutut, itu simbol daripada menyembah. Dan Haman ini dari keturunan Amalek, jadi musuh orang Yahudi. Jadi hidup Mordekai di dalam keadaan yang bahaya. Dan Haman ini nggak tanggung-tanggung. Dia tidak hanya ingin membunuh Mordekai, dia ingin membunuh bangsanya Mordekai. Dan lantas apa yang terjadi? Mordekai mencari bantuan. Kepada siapa dia mencari bantuan? Tidak ada lain lagi kecuali kepada Ratu Esther. Kepada Ratu Esther. Ya. Tetapi sayang sekali Ratu Esther sendiri tidak percaya ada panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Mordekai percaya sama Ratu Esther, tapi Ratu Esther tidak percaya sama dirinya. Saya jadi ingat ada lagu dari yang terkenal sekali dari Lauren Daigle. You say I am love when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh you say I am yours. Bagus sekali ini lagunya. Kadang kita merasa demikian. Lagu ini bilang gini, kamu bilang aku dikasihi. Padahal perasaanku nggak begitu. Tuhan bilang aku ini kuat. Padahal aku rasanya aku lemah. Ini persis seperti Esther. Mordekai percaya sama dia.
Tuhan percaya sama dia. Menurut saya Tuhan ciptakan dia untuk tugas saat seperti itu. Tetapi dia tidak percaya akan dirinya sendiri. Aku merasanya I'm falling short, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Ya memang dalam hidup kita ada kurangnya di mata orang lain. Tapi di mata darah Tuhan Yesus kita sempurna, saudara. Di mata pengorbanan Tuhan Yesus, saudara, adalah luar biasa. Amin, saudara ya. Luar biasa. Dan Tuhan, tapi Mordekai memberikan visi kepada Esther. Mordekai memiliki visi untuk dirinya sendiri dan Mordekai memiliki visi untuk Esther. Esther 4 ayat 14b. Coba kita baca. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Lihat gak dari ayat bagian A ini, kita bisa lihat betapa Mordekai itu percaya bahwa Tuhannya itu bisa menolong dia. By the way, di kitab Esther tidak dimention satu kata Tuhan pun ya. Kelihatannya Tuhan tidak ada, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa kelepasan itu kalau tidak datang daripada kamu, akan datang dari orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain. Ayat yang B-nya, Esther 4 ayat 14. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bagus sekali. Mordekai memberikan visi kepada Esther. Mordekai yakin Tuhan punya visi yang luar biasa menyelamatkan bangsanya lewat Esther. Saudara, Tuhan itu kerjanya keren. Dia bisa menyelamatkan bangsanya tanpa campur tangan saudara dan saya. Tapi yang hebatnya dia memilih untuk berpartner dengan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaannya luar biasa. Karena saudara dan saya dianggap sama dia ya. Luar biasa. Tentunya permulaannya Esther takut. Esther khawatir. Dia tidak sadar dia mau ngapain. Dia hanya senang kepada posisinya yang comfortable sebagai first lady, sebagai queen. Nah dalam hidup ini saudara, saya mengajak saudara untuk menyadari juga ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang kurang penting. Minggu lalu saya dengar Oasis, ada Cidewi, ada Carrie, ada Pastor Swanki. Mereka ngobrol di Oasis, ya obrolan asik seputar Injil surgawi. Ya, luar biasa. Saya dengar Pastor Swanki mention, dalam hidup ini ada hal-hal yang penting, esensial. Ada hal-hal yang kurang penting. Nah menurut saya hal-hal yang penting ini firman Tuhan. Saya menganjurkan saudara untuk terus maintain habit yang bagus. Membaca firman Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Atau juga ikutin worship. Worship itu penting. Kesempatan kita untuk bertemu hari Minggu udah berkurang saudara ya. Kita menyiapkan Saturday worship. Ini hal yang esensial di mana kita worship secara korporat. Hal-hal yang esensial saudara. Care cell. Saya berdoa saudara dan saya tidak enjoy comfort di dalam hal-hal yang kita atau tidak takut dengan kondisi atau takut dengan kondisi yang ada, kita melupakan hal-hal yang esensial. Dan hari itu Mordekai mengingatkan Esther apa tujuan hidupnya di dunia ini. Dia tidak menjadi ratu hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Dia tidak menjadi ratu hanya supaya dia bisa menyelamatkan dirinya. Keren. Bagaimana pandangan saudara tentang 2020 atau 2021? Doa saya, saudara tidak bersembunyi di dalam ketakutan. Doa saya, saudara tidak khawatir di dalam hal-hal seperti betul ada tantangan dan rintangan, tapi kita kan punya biblical hope. Kita punya harapan. Dan doa saya di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara di dalam care cell bisa memberikan kekuatan kepada satu dengan yang lain. Jangan tinggalkan care cell. Jangan tinggalkan Saturday worship. Jangan tinggalkan the word of God, firman Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Apakah Esther punya rasa takut, saudara? Yes, she did.
Dia rasa takut, saya bisa mengerti. Dia ingat bagaimana ratu sebelumnya, Ratu Vasti. Ya, karena dia tidak taat sama raja, akhirnya dia didepak. Dia tahu persis. Dia bilang, sudah sebulan ini saya belum dipanggil raja. Hukum di dalam kerajaan Persia, tidak boleh ada satu orang pun menghadap raja tanpa dipanggil. Dan Esther sudah 30 hari tidak dipanggil. Jadi dia nggak berani. Kalau nggak dipanggil dia datang, aturannya, hukumannya adalah mati, saudara. Tetapi saya keren sekali sama Mordekai. Mordekai mengingatkan Esther. Mordekai insisted. Mordekai separuh paksa sama Esther, kalau boleh pakai bahasa itu ya. Dia membawa Esther masuk ke dalam cara berpikir surgawi. Bukan cara berpikir jasmania, takut akan manusia. Siapa tahu kamu dipanggil untuk saat seperti ini. Itu katakannya ya, mana tadi Esther 4 ayat 14. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Di tahun 2020, di tahun 2021, di tengah-tengah pandemi ini. Tapi saudara dan saya perlu realize, tidak tenggelam di dalam ketakutan. Tidak tenggelam di dalam menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang non-esensial. Saya tahu kita harus kerja, kita harus ada entertainment, saya ngerti. Tapi yang jangan lupa saudara ya. Saudara, tahu nggak saudara? Mordekai ini sebenarnya tidak punya image yang bagus kepada raja. Kenapa? Karena satu hari dia menyelamatkan raja dari 2 sida-sidanya yang sakit hati mau membunuh raja. Dia dengar, Mordekai dengar, dia lapor kepada Esther, dan Esther lapor kepada raja, dan Esther masukkan itu ke dalam catatan sejarah raja. Tapi raja lupa. Mordekai tidak diberikan reward yang mestinya. Jadi sebenarnya Mordekai punya, kalau mau ngomong ya, dia punya hard feeling sama raja. Tetapi cara berpikirnya tidak tenggelam di dalam hard feelingnya. Dia tahu ada Tuhan yang menguasai hati raja. Sehingga satu malam raja tidak bisa tidur. Dan raja minta catatan sejarah daripada bangsanya dibukakan dan dibaca. Ditemukanlah nama Mordekai di situ. Justru itu menjadi starting point di mana tadinya Mordekai tidak dihargai. Sekarang dengan ketahuan bahwa dia belum dihargai, dia dipromosikan menjadi orang kedua setelah Raja Ahasiweros. Luar biasa. Jadi Mordekai mengajak Esther untuk menaruh harapan bukan kepada situasi dan kondisi, bukan kepada Raja Ahasiweros, tetapi kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Esther maju juga di hadapan raja. Harinya datang di mana Esther datang kepada raja, dan apa yang Esther minta? Esther minta favor. Esther minta anugerah. Dan Esther dijawab nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, nggak cuma 3 kali, minimal 3 kali yang saya baca, rasanya 4 kali. Dalam catatan yang ada, mungkin ada hal-hal lagi yang tidak dicatat. Artinya apa saudara? Di tengah-tengah hal-hal yang menakutkan, Tuhan kita adalah Tuhan yang favorable. Di tengah-tengah situasi yang unfavorable, situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak mendukung, saudara dan saya punya Tuhan yang favorable. Yang selalu senang memberkati kita. Yang anugerahnya yang berlimpah. Yang kasihnya tidak pernah ada syarat. Tidak pernah ada batasnya. Haleluya. Luar biasa. Buku Esther ini gak sebut Tuhan. Tapi tentu ada Tuhan di belakang. Hidup saudara dan saya mungkin di bulan-bulan pandemi, tahun-tahun pandemi, kita doa rasanya Tuhan gak dengar, pandemi gak selesai-selesai. Saya ingatkan saudara, Tuhan mungkin kedengarannya silent, diam. Tetapi dia sedang bekerja di belakang layar. Amin saudara ya. Apa yang terjadi kepada Haman saudara? Apa yang terjadi kepada Haman? Haman ingin membunuh Mordekai.
Haman itu membuat tiang yang tingginya kurang lebih 22 meter. Tiang sekali. Kenapa? Dia ingin membunuh Mordekai, digantung di sana supaya seluruh bangsa Yahudi dan seluruh orang-orang di kerajaan Persia takut sama Haman. Itu kan tujuannya ya. Iblis itu memakai takut itu ada ditakut-takutin jadi orang menjadi takut. Tetapi senjata makan Tuhan. Saya tidak cerita detail ya saudara ya, karena waktu yang terbatas. Saudara boleh baca setelah ini kitab Esther, kitab yang sangat menarik, banyak sekali insight-insight yang ada, pewahyuan-pewahyuan yang ada di situ. Mordekai digantung di tempatnya, di gantungannya yang dibuat dia sendiri. Senjata makan Tuhan. Saya percaya iblis mencoba untuk menyalibkan Tuhan Yesus, ditaruh di atas kayu salib, disaksikan oleh banyak orang supaya menyampaikan pesan ketakutan kepada bangsa Israel dan seluruh bangsa di dunia. Tapi apa yang terjadi di atas kayu salib? Luar biasa. Iblis, justru Tuhan Yesus disalib menggantikan posisi saudara dan saya, dan juga di situ kuasa daripada iblis disalib sehingga kekuatannya atas hidup saudara dan saya dihancurkan. Dan saya sudah pernah khotbahkan, iblis diparadekan keliling kota di mana-mana, di atas, dikeliling seperti kalau saya bayangkan seperti di tiang gantungan si Haman lah ya, diparadekan sehingga seluruh penduduk kota melihat kekalahan daripada iblis. Hari ini saya ingin saudara tahu, iblis sudah dikalahkan. Dia mengirimkan sakit penyakit, dia mengirimkan ketakutan supaya saudara tidak punya ekspektasi, harapan yang besar. Yang saudara dan saya perlu lihat, waktu saudara melihat kayu salib, yang kalah itu bukan Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus menang. Dia membawa kekalahan saudara dan saya di atas kayu salib. Dia membawa si iblis di atas kayu salib. Dan dia memparadekan iblis di dalam kekalahannya. Dan dia menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa salib adalah tanda plus. Plus kasihnya untuk saudara. Plus anugerahnya buat saudara. Plus belas kasihannya buat saudara dan buat saya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Side note saudara. Gara-gara Esther dan Mordekai, bangsa Israel yang ada di kerajaan Persia selamat. Termasuk bangsa buangan yang sudah kembali ke Yerusalem dan negara Yehuda juga selamat. Luar biasa sekali. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, berharaplah kepada Tuhan yang favorable. Expect the favor of God. Saudara memiliki a God of favor di tengah-tengah situasi yang tidak favorable, tidak mendukung sama sekali. Amin saudara. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan aku berdoa setiap jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar yang setia, pemirsa dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami tetap memiliki Tuhan yang favorable, yang selalu berkenan kepada kami, yang selalu memberikan banyak-banyak hadiah buat kami, yang selalu menyertai kami di tengah-tengah situasi yang unfavorable yang dibuat oleh si jahat. Terima kasih Tuhan. Ekspektasi kami selalu, harapan kami selalu kepada Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Juru selamat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Haleluya. Praise God. Haleluya. Pemirsa pendengar yang setia, sudah mendengar bagaimana Tuhan kita itu Tuhan luar biasa. Dia ingin menyelamatkan bangsanya. Dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Kalau saudara mau percaya, saudara boleh ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhanku dan sebagai juru selamatku yang mengampuni semua dosa dan pelanggaranku. Sekarang juga jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa.
Amin. Apabila saudara sudah doa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra putri kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, dimanapun saudara berada, terimalah berkat kasih yang agape, yang tanpa kenal batas, tanpa kenal waktu dari Bapa di surga untuk kehidupanmu dan keluarga. Terimalah anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan percayalah Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, memimpin kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali untuk yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih karena baru saja saudara menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa ataupun ingin sharing-sharing mengenai kesaksian saudara di dalam hidup ini, saudara dapat menghubungi nomor di bawah ini. Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR JCB yang tampil di layar kaca saudara, ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.